Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Miss Catherine akan membahas soal-soal dari task 1. Ada 8 soal. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Untuk soal pertama dan kedua, perintahnya adalah nyatakanlah ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi kita ubah perkalian berulang ini ke dalam bentuk perpangkatan. Soal nomor pertama di sini adalah 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Nah, di sini 1/5 mengalami perkalian berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Yang artinya pengulangannya ini adalah pangkatnya. Basisnya kita sudah bisa mengetahui basisnya berarti 1/5. Berarti hasilnya adalah harus menggunakan dalam kurung 1/5 pangkat. Pengulangannya ada 5 kali, berarti 1/5 pangkat 5. Kemudian soal yang kedua, di sini 8 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sekarang kita lihat dulu. Di sini ada perkalian yang berulang dengan bilangan 2 sebanyak 4 kali. Berarti bisa kita tulis 8 dikali 2 pangkat 4. Nah, sekarang 2 pangkat 8 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 8 itu kira-kira 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Karena di sini perkalian dengan basis yang sama, maka pangkat bisa kita jumlahkan. Berarti 2 pangkat 3 plus 4 sama dengan 2 pangkat 7. Ini hasilnya. Nah, untuk soal nomor 3 dan nomor 4, perintahnya adalah tentukan hasil dari operasi berikut. Yang nomor 3 adalah 8 ditambah 3 dikali min 3 pangkat 4. Nah, kita mengingat kembali tentang aljabar, di mana ada aturan operasi aljabar, di mana dalam satu soal jika terdapat beberapa bentuk operasi, beberapa bentuk tanda operasinya, kita harus mendahulukan yang tanda dalam kurung, kemudian perkalian, kemudian atau pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 3. Yang nomor 3 di sini ada tanda perkalian. Kemudian ada tanda dalam kurung. Berarti kita dahulukan yang di dalam kurung atau yang bilangan berpangkat ini. Kita hitung 8 ditambah 3 dikali min 3 pangkat 4. Bilangan ganjil, bilangan negatif dipangkatkan genap, berarti hasilnya adalah 81 plus 81. Berarti kemudian kita dahulukan yang ini, 8 ditambah 2, 4, 3. Hasilnya adalah 251. Nah, untuk yang keempat, di sini ada dalam kurung pembagian dan pengurangan, tetapi kita menyelesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Karena di sini ada pangkat, berarti kita cari dulu 6 pangkat 4 itu adalah dikurang 256 atau
penulisannya bisa kita ubah seperti ini, 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung 1296 dikurangin dengan 256. Hasilnya adalah 1040 dibagi dengan 2 menghasilkan 520. Sekarang kita akan memasuki soal nomor 5, di mana soal nomor 5 ini adalah soal cerita. Nah, kalau soal cerita ini berarti kita harus membaca kalimat per kalimat, kemudian menemukan kata kuncinya. Kalian sudah lihat di papan tulis, sudah ada apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah cara berkembang biak suatu virus selama setengah jam itu menjadi 2 virus. Berarti 2 virus itu melakukan pembelahan selama setengah jam. Yang jadi pertanyaannya, berapa banyak virus yang ada di tubuh manusia selama 6 jam. Berarti kita akan menghitung hasil dari pembelahan virus selama 6 jam. Bisa kita lihat di sini virus membelah. Caranya adalah 2 pangkat N. N di sini adalah banyak pembelahan. Banyak pembelahannya berarti bisa kita cari dengan yang ini. Misalkan kalau setengah jam itu adalah 2 virus, berarti kita bisa menghitung N-nya ini adalah 6 jam per setengah jam. Berarti 6 dikali 2 per 1 berarti 12 kali. Nah, berarti selama 6 jam itu terdapat 12 kali pembelahan. Berarti bisa kita cari tahu berapa virus di tubuh manusia selama 6 jam, yaitu 2 pangkat N berarti 2 pangkat 12, yaitu 4096 virus. Jika ada yang mempunyai cara lain, silakan menggunakan cara masing-masing. Sekarang kita akan memasuki soal yang nomor 6 dan soal yang nomor 7. Soal 6 dan 7 ini perintahnya adalah sederhanakanlah bentuk-bentuk di bawah ini menggunakan sifat perkalian pada perpangkatan. Jadi kita bisa ingat-ingat lagi sifat-sifat dari perkalian pada perpangkatan. Terdapat 5 sifat yang kemarin kita belajar. Nah, sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6 ada tanda dalam kurung di sini. Berarti kalau ada tanda dalam kurung di sini 3Y, basisnya 3Y. Masing-masing basisnya kita pangkatkan dengan 2. Kalau yang seperti ini 2Y pangkat 7, di sini 2 pangkat 1, Y-nya pangkat 7. Sekarang kita tulis Y pangkat 3 dikalikan dengan 2, bisa kita buat seperti ini, Y pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan Y pangkat 2. Dan masing-masing yang mempunyai basis sama bisa kita kalikan, kemudian pangkatnya kita jumlahkan. Di sini 2 dikali 3 pangkat 2 berarti 9 dikali Y pangkat 3 ditambah dengan 7 ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali 9 18 dikalikan dengan 3 tambah 7 10 tambah 2 12. Ini hasilnya, hasil yang paling sederhana.
Kemudian untuk yang nomor 7. Yang nomor 7 kita bisa lihat di sini ada M, N pangkat 4. Sesuai dengan sifat dari perkalian pada perpangkatan, masing-masing yang ada di dalam kurung kita pangkatkan dengan bilangannya. Berarti di sini 3 M pangkat 3 dikali M pangkat 4 dikali N pangkat 4 yang mempunyai basis sama, bisa kita jumlah pangkatnya karena basisnya sama. 3 M pangkat 3 ditambah 4 N pangkat 4. Berarti hasilnya 3 M pangkat 7 kali N pangkat 4. Seperti ini. Sekarang kita masuk ke nomor 8 yang terakhir. Yang nomor 8 ini adalah kalian harus menentukan hasilnya. Kemudian kalian jelaskan. Kalian jelaskan berarti kalian tulis caranya. Nah, sekarang soalnya adalah 4 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 6. Nah, kira-kira di sini basisnya berbeda. Nah, basisnya berbeda, kira-kira di sini ada bilangan 4 yang bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. 4 itu kira-kira 2 pangkat berapa? Iya, 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan 3 kali 5 pangkat 6. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 6 dikalikan dengan 5 pangkat 6. Sekarang kalian lihat di sini basisnya berbeda tapi pangkatnya sama. Kita bisa menggunakan sifat yang nomor 5. Pangkatnya sama, basisnya tinggal kita kalikan saja. Berarti dalam kurung 2 kali 5 pangkat 6. 2 kali 5 hasilnya 10. 10 pangkat 6 berarti kita bisa ubah, cari tahu hasilnya. 10 pangkat 6 berarti nolnya terdapat sebanyak 6. Berarti 1. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta. Atau bagi kalian yang menggunakan cara lain, boleh silahkan cari tahu cara-cara yang lain untuk mengerjakan yang soal nomor 8. Nah, itu tadi adalah soal-soal pembahasan dari tugas kalian. Next, Miss akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat.